Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Budi Sutrisno dalam media pembelajaran matematika. Pada video ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Video sebelumnya membahas tentang pengertian bentuk-bentuk serta ciri-ciri dari media audiovisual. Baik, yang pertama adalah kelebihan dari media audiovisual. Jadi kelebihan dan kekurangan ini saya rangkum dari beberapa pendapat ahli, kemudian saya bentuk dalam beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah menarik perhatian dan motivasi siswa untuk mempelajari matematika lebih banyak. Nah, dengan adanya media audiovisual dengan beberapa penampilan-penampilan yang menarik dengan suara-suara yang menarik, sehingga media ini mampu menarik perhatian karena dianggap media baru dalam pendidikan, maka dengan sendirinya ini akan memotivasi siswa untuk lebih belajar atau lebih memperhatikan lagi konten pembelajaran yang akan kita bahas atau akan kita pelajari. Selanjutnya adalah dengan media audiovisual ini dapat mengembangkan keterampilan mendengar dan melihat sehingga dapat mengevaluasi apa yang telah dilihat dan didengar. Jadi dengan audiovisual ini dengan karakteristik audio dan visual atau dilihat dan didengar, sehingga media ini dapat mengevaluasi apa yang dilihat oleh siswa dan apa yang didengar oleh siswa. Jadi hubungannya adalah mampu meningkatkan keterampilan mendengar dan melihat apa yang diajarkan atau apa yang dibawakan oleh guru. Selanjutnya adalah dapat mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan menggunakan pendapat-pendapat dan membuat peserta didik berpikir berinovasi. Jadi kaitannya ini adalah misalkan media itu adalah kita putar, kemudian kita memperlihatkan isu-isu di layar dengan suara-suara, dengan audio visual. Nah, setelah media ini diperlihatkan, maka kita mempersiapkan siswa bagaimana mengevaluasi atau memberikan pendapat tentang apa yang kita perlihatkan di layar dalam bentuk audio visual. Jadi siswa akan dapat mengungkapkan pendapat-pendapatnya sehingga membuat siswa dapat berpikir dan berinovasi dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya, menjadikan model dalam yang akan ditiru oleh siswa. Nah, ini model yang dimaksud di sini adalah misalkan ya dalam konteks misalkan pembelajaran membuat jaring-jaring kubus misalkan. Nah, di media itu kita perlihatkan bagaimana perubahan-perubahan dari bentuk kubus yang utuh kemudian dibedah-bedah sehingga membentuk jaring-jaring. Nah, ini dapat ditiru oleh siswa bagaimana dia menentukan jaring-jaring dari suatu bangun. Dalam hal ini saya contohkan tadi adalah kubus. Selanjutnya adalah menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar. Nah, sesuai dengan pendapat dari pakar bahwa semakin banyak rangsangan yang diberikan kepada siswa dalam belajar, maka akan membuat siswa akan belajar secara bermakna, dan ketika bermakna maka pembelajaran yang kita sampaikan akan lebih lama diingat atau berkesan sehingga akan tersimpan di dalam memori jangka panjang oleh siswa. Nah, ini media audiovisual ini melibatkan setidaknya dua indera. Yang pertama adalah indera penglihatan, yang kedua adalah indera pendengaran. Jadi dengan dia melihat dan mendengar, ini otomatis akan mempercepat siswa dalam belajar atau mempercepat siswa mengenal atau mempelajari suatu pokok bahasan. Nah, selanjutnya adalah metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata sehingga siswa tidak bosan dalam setiap pembelajaran. Jadi ini dengan hadirnya media, guru hanya memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi siswa fokus pada video atau audio visual yang kita perlihatkan dalam bentuk media itu. Disitulah siswa bagaimana dia berkomunikasi melalui media itu. Guru hanya menjadi fasilitator ketika ada siswa yang butuh scaffolding dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengukur kemampuan siswa memperoleh informasi. Jadi dengan media yang kita berikan itu kita bisa melihat sejauh mana siswa kita mampu memahami atau memperoleh atau menangkap informasi dari apa yang kita bawakan atau apa yang kita perlihatkan atau apa yang kita belajarkan siswa pada hari itu.
Selanjutnya adalah kekurangannya, ya. Jadi selain ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya. Yang pertama adalah memerlukan berbagai fasilitas peralatan. Nah, ini saya kira benar bahwa audiovisual itu memerlukan banyak sekali beberapa peralatan yang perlu disiapkan dan harganya pun mahal. Misalkan kita harus mempersiapkan kamera yang bagus, kemudian alat perekam yang bagus. Nah, ini saya kira harganya tidak murah, ya, tidak murah dan tidak susah untuk diperoleh, ya. Kemudian selanjutnya adalah media ini memakan banyak waktu, baik dalam persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan ajar maupun pada pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kekurangan ini adalah media ini tentunya sebelum diberikan kepada siswa, sebelum kita membelajarkan siswa, maka media ini jauh sebelumnya harus dibuat dan persiapannya ini memakan waktu yang lama dalam mengedit, kemudian kita memberikan efek-efek dan lain sebagainya. Ini memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga waktu untuk persiapan pembelajaran itu lebih daripada ketimbang tidak menggunakan media atau pembelajaran langsung. Nah, begitu pula pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, apabila menggunakan media gambar, dikhawatirkan peserta didik kurang terfokus. Nah, ini yang kita hindari ketika membuat media audiovisual. Kita menghindari gambar-gambar atau suara-suara yang tidak berkenaan atau tidak sesuai dengan apa konteks yang akan kita ajarkan. Nah, jangan sampai konteks ini atau suara-suara atau efek ini yang berupa gambar atau suara ini hanya menjadi pemicu siswa untuk memecah perhatian siswa terhadap materi yang akan kita bawakan. Misalkan gambar-gambar yang kartun, misalkan yang tidak sangkut pautnya dengan materi pembelajaran, misalkan GIFs atau video-video atau gambar yang lucu-lucu, sehingga siswa akan terfokus ke sana, sehingga apa yang kita ajarkan bukan itu yang menjadi fokus mereka, tapi mereka lebih fokus kepada gambar atau suara-suara yang lain. Nah, selanjutnya siswa sulit dikontrol. Apakah benar ia memperhatikan materi atau hanya melihat media yang digunakan? Nah, ini salah satu kekurangan yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai media ini hanya menjadi penghambat, ya. Ini harus kita betul-betul apakah siswa betul-betul mempelajari inti pemateri yang kita ajarkan, ataukah dia lebih ke variasinya, lebih ke suara-suaranya, lebih ke animasinya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah sebagian besar kelas terganggu. Ya, jelas ya, karena apalagi kalau dalam kondisi kelas yang berdempet-dempet, maka ketika kita berikan media ini, maka suaranya pasti akan besar, ya. Kalau suaranya kecil, maka berpeluang untuk anak siswa kita yang belakangan tidak terlalu mendengar, sehingga butuh kalau kita menggunakan media ini kemungkinan kelas sebelah akan terganggu. Nah, yang selanjutnya adalah memerlukan kesiapan perencanaan, ya. Jadi ini sehubungan tadi dengan poin kedua, bahwa kesiapan, ya, tentunya dalam memerlukan beberapa hari sebelum kita mengajar itu kita harus sudah persiapkan media audiovisualnya. Kita sudah merekam, sudah memvideo, kemudian memberikan efek suara dan lain sebagainya, ya. Dan terakhir adalah memerlukan keterampilan guru secara khusus. Nah, inilah yang menjadi problema sekarang. Apakah guru sekarang mampu menggunakan aplikasi atau mampukah membuat media-media yang berbasis teknologi, berbasis IT. Nah, ini saya kira perlu dipertimbangkan. Iya, jangan sampai media yang kita buat bagus, sudah memenuhi standar, kemudian segala sesuatu halnya itu telah kita persiapkan, tapi giliran kita mau guru mau menerapkan dalam kelas, mereka tidak mampu menggunakan aplikasi ini. Saya kira demikian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.